Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa. Saya mengajar peserta didik tunarungu jenjang SMPLB di SLB Negeri Garut Kota. Saya juga turut serta mengajar mata pelajaran souvenir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya beri judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Media Asriku. Aplikasi sampah berdiferensiasi untuk tunarungu di SLB Negeri Garut Kota. Souvenir merupakan salah satu mata pelajaran pada kelompok keterampilan yang difasilitasi bagi murid tunarungu di SLBN Garut Kota. Berdasarkan hasil asesmen, terdapat 4 orang murid tunarungu kelas 7 SMPLB yang mempelajari mata pelajaran keterampilan souvenir. Keempat murid tersebut memiliki kemampuan berbeda dalam segi bahasa maupun keterampilan produksi souvenir. Pada kemampuan berbahasa, terdapat murid yang kesulitan memaknai petunjuk pada panduan pembuatan souvenir, bahkan mereka tidak mengetahui nama dari alat dan bahan yang mereka gunakan ketika melakukan proses produksi souvenir. Ini apa? Coba. Ini bahannya. Wah. Dalam pelaksanaan pembelajaran, banyak murid yang belum mandiri dan bersifat mengimitasi saja langkah-langkah yang dilakukan guru. Hal ini dikarenakan mereka serempak mempelajari konten dengan cara yang sama, melakukan proses yang sama, dan menghasilkan produk yang ditentukan. Lagi. Apa-apa? Nah, dah. Adapun produk yang dihasilkan dari pembelajaran ini diantaranya beragam hiasan dinding dan keranjang hantaran. Produk-produk tersebut salah satu bahan dasarnya adalah akar wangi yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Selain produk utama, kegiatan pembelajaran ini juga menghasilkan sampah sisa produksi yang dikelola peserta didik secara mandiri dengan cara dibakar. Hal ini tentu berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, saya membuat inovasi berupa penerapan pembelajaran diferensiasi melalui media Asriku di SLB Garut Kota. Inovasi ini sesuai dengan isu prioritas yang disarankan untuk diterapkan pada pembelajaran, yaitu literasi finansial, pendidikan kesehatan, dan perubahan iklim. Inovasi ini tentunya tak lepas dari tantangan seperti media Asriku harus bisa dioperasikan pada Android agar familiar dan menarik bagi murid. Kemudian, kegiatan pembelajaran harus mengakomodir pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar murid, serta menghadirkan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif murid serta bermakna dan menyenangkan. Oleh karena itu, muncullah langkah-langkah untuk menjawab tantangan tersebut. Di antaranya, melakukan kajian literatur, diskusi dengan rekan sejawat, atasan, dan mitra industri, serta mencari inspirasi dari platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, saya merancang media pembelajaran berbasis Android yang bernama Asriku melalui Smart App Creator. Kemudian, merancang kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan isu prioritas dan kearifan lokal. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan praktik baik yang telah dirancang. Pembelajaran diawali dengan mempelajari tentang sampah dan pengelolaannya yang tepat. Pada kegiatan ini diterapkan diferensiasi konten yang disediakan pada menu pertama Asriku, yaitu menu mulai dari diri. Pada menu ini tersedia materi pembelajaran dalam pilihan video disertai isyarat. Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari. Tersedia juga pilihan bacaan bergambar sesuai taraf kemampuan membaca murid. Selanjutnya, murid melaksanakan asesmen di menu kuis pada Asriku untuk mengukur pemahaman terkait pengelolaan sampah. Jika murid telah memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan sampah, selanjutnya mereka difasilitasi melaksanakan praktik pengelolaan sampah. Kegiatan ini diawali dengan menentukan terlebih dahulu target karya yang akan dibuat. Murid dapat memilih target karya yang disediakan atau karya lain sesuai minat dan kreasinya pada menu karyaku di Asriku. Jika murid telah menentukan karya yang akan dibuat, mereka akan menonton tayangan tutorial pembuatan karya yang dipilih masih di menu karyaku pada media Asriku.
Jika tutorial pembuatan karya yang dipilih tidak tersedia, murid dapat memilih menu tutorial karya lainnya yang akan tersambung langsung pada halaman YouTube. Alat-alat bacaannya untuk buah. Selanjutnya, guru memastikan murid telah mengetahui bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat karya yang mereka pilih, seperti kain perca, potongan akar wangi kering, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut berasal dari sampah sisa produksi pembelajaran souvenir yang biasa mereka bakar. Mereka harus mengumpulkan bahan-bahan tersebut dan menginputkannya melalui menu tabungan sampahku. Semakin cepat sampah terkumpul, semakin cepat proses pembuatan karya dimulai. Apa ini? Betul. Coba tulis di tabungan kamu. Setelah semua bahan terkumpul, maka target sampah pada menu tabungan sampahku tuntas dan murid melanjutkan pada proses pembuatan karya. Karya yang telah berhasil dibuat selanjutnya diunggah pada menu panen karya. Menu ini akan tersambung pada grup kelas yang beranggotakan orang tua, guru, dan murid kelas 7. Karya yang dihasilkan dapat dimiliki oleh murid atau dijual kepada mitra industri, koperasi, galeri sekolah maupun dijual secara mandiri oleh murid. Langkah selanjutnya yaitu refleksi. Murid-murid memberi umpan balik yang positif serta praktik baik ini berdampak positif. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi aktif murid. Jika sebelumnya murid harus selalu dibimbing dalam praktik membuat souvenir, kini mereka mampu melaksanakannya secara mandiri. Mereka pun menjadi mengenal alat, bahan, serta prosedur pembuatan yang artinya kemampuan literasinya meningkat. Selain itu, mereka kini memahami bahwa membakar sampah berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah sisa produksi menjadi tertangani dengan baik, serta mereka mulai belajar memasarkan hasil karyanya secara mandiri maupun dengan bantuan orang tua. Mereka juga turut melestarikan salah satu kearifan lokal Kabupaten Garut, yaitu akar wangi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran souvenir menggunakan media asriku adalah solusi efektif untuk murid dengan hambatan pendengaran. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk mandiri dan mempersiapkan masa depan. Inovasi ini juga mendapat dukungan penuh dari orang tua, rekan guru, kepala sekolah, serta mitra industri di Kabupaten Garut. Mari bersama menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Saya orang tua Esa, siswa kelas 7 SMPLD. Saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang menyenangkan melalui asriku. Pembelajaran ini dapat menjadi bekal keterampilan di masa mendatang. Saya Iis Hairlina sebagai Wakasek Kesiswaan di SLB Negeri Garut Kota. Dalam hal ini saya mengapresiasi sekali kepada Ibu Khairinisa yang telah memberikan pembelajaran keterampilan souvenir dengan media asriku dengan sesuai bakat dan minat siswa. Saya bangga dengan karya ini, merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh siswa. Ini berkat bimbingan dari salah seorang guru yang telah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana mungkin hasilnya tidak sama satu dengan lainnya, juga produk yang dipilih juga akan berbeda tergantung dari kemampuan siswa masing-masing. Ini adalah bentuk jam dan mungkin juga ada bentuk lainnya yang sesuai dengan apa yang diminati oleh siswa. Terima kasih Ibu Khairinisa sudah membangkitkan semangat belajar anak sehingga anaknya termotivasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan serupa di momen yang akan datang.